Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darmadi, Kepala SMK Negeri 2 Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Pada tanggal 20 sampai dengan 24 Februari 2023, kami berkesempatan mengikuti magang industri di sebuah perusahaan, yaitu di PT LEN di Bandung, dalam rangka Diklat Manajerial Kepala Sekolah Program Upskilling dan Reskilling Kepala SMK berbasis industri yang diselenggarakan oleh BB BBMPV BMTI Bandung. Selama magang industri, kami mendapatkan banyak materi tentang bagaimana mengelola sebuah perusahaan agar dapat terus survive, berkembang, dan bahkan menghasilkan keuntungan yang besar. Kami mencoba berdiskusi, mengamati bagaimana para pengambil kebijakan mengimplementasikan 7 kompetensi manajerial dalam mengelola sebuah perusahaan, khususnya di PT LEN ini. Dalam struktur organisasi kita lihat bahwa di PT LEN itu ada direktur utama yang merupakan posisi tertinggi di dalam perusahaan sebagai penanggung jawab operasional, sekaligus juga merupakan perwajahan dari perusahaan. Peran dan tanggung jawab dari direktur utama ini sangat menentukan perkembangan dari industri tersebut. Para direksi dan juga para pejabat eselon juga memiliki berbagai karakter yang sangat menonjol, seperti visioner, berani mengambil keputusan, berani menanggung risiko. Ini terlihat dari bagaimana para direksi ini menentukan visi perusahaan, mana visinya adalah menjadi perusahaan teknologi kelas dunia yang terpercaya. Hal ini sudah dibuktikan dengan produk-produk yang mereka hasilkan adalah produk-produk yang high teknologi dan juga memiliki kualitas yang handal. Dalam menjalankan tugasnya, para direksi maupun juga pejabat eselon, mereka selalu menjaga hubungan baik dengan bawahannya, dengan relasinya, begitu ya. Mereka menjaga hubungan baik serta menjalin komunikasi yang hangat. Ditunjukkan salah satunya dengan kegiatan Monday Morning Coffee dan juga Friday After Tea. Ya, ini adalah media untuk coaching dan juga media untuk mentoring tugas-tugas karyawan. Jadi setiap Senin pagi mereka kumpul begitu dalam acara Monday Morning Coffee, kemudian setiap Jumat mereka kumpul lagi dalam acara Friday After Tea. Jadi acaranya tidak terlalu serius begitu ya, tetapi dari kegiatan itu bisa digali berbagai masukan maupun permasalahan selama mereka melaksanakan tugas. Para direksi juga terbuka terhadap masukan-masukan, juga kritikan dari semua karyawan. Sehingga semua karyawan itu boleh mengirimkan email, saran dan masukan kepada para direksinya. Ini sebuah sifat atau karakter yang dibangun oleh para pejabat eselon dan juga direksi di PT LEN. Yang kedua, manajemen strategi di PT ini terlihat sangat jelas. Jadi PT LEN sebagai perusahaan BUMN dalam mengembangkan usahanya membentuk 4 anak perusahaan agar dapat mengembangkan sayap usaha dan juga fokus di dalam pengerjaan proyek-proyeknya.
Keempat perusahaan tersebut diantaranya ada PT Altran Indonesia yang bergerak di navigasi udara, peralatan perkeretaapian dan juga struktur minyak dan gas. Kemudian anak perusahaan yang lain ada PT Surya Energi Indotama. Ini bergerak di energi terbarukan. Kemudian ada PT Land Railway System. Ini bergerak di bidang transportasi perkeretaapian. Kemudian ada PT Land Telekomunikasi Indonesia. Ini membangun, memelihara dan juga sebagai operator palapa di ring paket tengah, gitu ya. Selain itu, PT Land juga menjadi holding company atau menjadi perusahaan induk bagi 5 perusahaan pertahanan di Indonesia. Ada PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara, kemudian PT Dahana. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang menginduk pada PT Land. Sehingga dari pengembangan berbagai sayap PT Land ini terlihat jelas bagaimana strategi PT Land di dalam mengembangkan usahanya. Yang ketiga, di PT Land ini juga terlihat jelas bagaimana manajemen inovasi diterapkan. Karena kita melihat bahwa produk yang dihasilkan oleh PT Land itu tidak diragukan lagi bagaimana dia menciptakan keunggulan, mampu bersaing dan juga mampu untuk menjaga keberlanjutan produknya, juga mengantisipasi juga dinamika perubahan yang ada dengan adanya globalisasi ini. Jadi produk-produk yang dihasilkan itu merupakan produk-produk yang sudah kekinian, jadi tidak ketinggalan zaman. Di sisi lain, di sisi proses inovasi juga dilakukan oleh PT Land. Salah satu contoh yang kemarin kita lihat berdasarkan cerita dari manajer produksinya, produksi sel surya yang dulunya itu menggunakan mesin biasa ya, yang dilakukan oleh diawasi oleh tenaga kerja yang jumlahnya cukup banyak begitu ya. Nah, saat ini sudah diganti dengan mesin teknologi robotik yang memiliki kecepatan dan juga ketelitian yang sangat tinggi dengan jumlah karyawan yang jauh lebih sedikit. Ini bentuk inovasi dari sisi teknologinya. Nah, di sisi lain, di penguasaan pribadi dan juga kepemimpinan, ini terlihat bahwa di PT Land itu terlihat di berbagai sudut ruangan itu diterapkan whistle-blowing system atau WBS, begitu ya. Ini adalah sebuah media untuk menyampaikan pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang terjadi atau yang akan terjadi yang melibatkan pegawai dan juga orang atau orang lain yang dilakukan di dalam organisasi tempat mereka bekerja, di mana pelapornya bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkan. Ya, di berbagai sudut ruangan selalu diingatkan bagaimana agar semua pegawai itu terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya, ini terkait dengan bagaimana para pengambil kebijakan, para penentu kebijakan itu selalu menjaga amanah, jujur, dan dia tidak terpengaruh oleh KKN, begitu ya. Diingatkan terus melalui sistem whistleblower system ini.
Di sisi lain, manajemen sumber daya manusia dan juga perubahan itu dilakukan agar di perusahaan ini mendapatkan dukungan SDM yang solid begitu ya, sehingga organisasi bisa berjalan dengan efektif dan tujuan perusahaan bisa tercapai. PT LAN mengelola kurang lebih 1.600 karyawan dengan susunan struktur organisasi yang cukup gemuk sehingga mampu mengakomodir terhadap kepentingan dan juga berbagai pekerjaan yang ada. Ketepatan di dalam penempatan personel di dalam struktur organisasi ini dapat diamati dengan meningkatnya produktivitas pegawai, kemudian meningkatnya loyalitas dan juga berkurangnya tingkat absensi para pegawai. Di sisi lain, kita lihat di PT LAN ini selalu menggunakan model berpikir sistemik di dalam pengambilan keputusannya. Jadi keputusan di PT LAN oleh direktur utama itu selalu mempertimbangkan masukan-masukan dari 4 direksi yang lain dan juga masukan dari para komisaris dan juga para pejabat-pejabat struktural lainnya. Dan yang terakhir, kami melihat di pengelolaan keuangan, walaupun tidak secara detail kita melihat bahwa di PT LAN yang setiap tahunnya itu mengelola dana yang cukup besar, kurang lebih 4,87 triliun, tentu ini harus dilakukan dengan akuntabel dan juga transparan. Yang dibutuhkan pengawasan dari auditor eksternal agar dana yang sebesar itu bisa dikelola dengan baik untuk menghasilkan keuntungan pada perusahaan tersebut. Demikian berbagai pengalaman yang kami dapatkan selama kami magang di PT LAN. Sungguh satu yang sangat bermanfaat bagi kami di sekolah yang akan mencoba bagaimana mengelola sekolah ini agar menjadi sekolah berbasis industri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.